Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bugalo harap kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya, meskipun kondisi kita masih seperti ini. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita mulai dengan doa mau belajar terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita berdoa meminta kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat di kemudian hari. Setelah itu mari kita mulai belajar ya anak-anak. Kita sudah sampai pada tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 3 yaitu giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai belajar, Bugalo akan sampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui membaca teks, peserta didik dapat melengkapi isi bagan berdasarkan isi bacaan. Sedangkan tujuan yang kedua, melalui kegiatan membaca puisi, peserta didik mampu membaca puisi dengan tanda jeda yang tepat. Sedangkan tujuan yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi, peserta didik dapat membedakan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, serta sumber daya alam berdasarkan asalnya yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Untuk pembelajaran pertama yaitu tentang bahasa Indonesia, anak-anak bisa membuka LKS halaman 65. Nah, di sini halaman 65 terdapat satu teks bacaan yang berjudul Cerita Sosok Tangguh di Balik Reboisasi Hutan Mangrove Brebes. Anak-anak nanti Bu Guru kasih waktu antara 3-5 menit untuk membaca teks tersebut. Membaca dengan teliti dan seksama agar nanti kalian bisa mengisi bagan yang ada di halaman 66. Adapun jika kalian nanti membacanya dengan teliti, mengetahui isi bacaan, anak-anak sekalian akan mudah dalam mengisi bagan yang ada di halaman 66 bagian atas. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang karya sastra puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra, hasil ungkapan dan perasaan penyair. Puisi ditulis dengan bahasa yang indah dan bermakna. Tujuannya agar pembaca merasa senang ketika membaca isi dari puisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur fisik puisi. Ada 3 struktur fisik puisi. Yang pertama adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan pemilihan kata. Nah, kata-kata yang dipilih untuk menulis puisi biasanya dipilih dengan kata-kata yang indah. Untuk selanjutnya adalah imajinasi. Imajinasi ini kata yang biasa dipakai untuk mengungkap pengalaman imajinasi dari seorang penyair puisi. Nah, dengan adanya imajinasi ini nanti pembaca dapat mempunyai kesan setelah membaca dari puisi tersebut. Selanjutnya adalah rima atau unsur bunyi. Rima merupakan pengulangan bunyi yang berselang baik di tengah maupun di akhir larik puisi. Nah, untuk selanjutnya kita mempelajari tentang struktur intrinsik puisi. Yang pertama ada topik atau tema. Topik atau tema ini merupakan ide pokok dalam sebuah puisi.
Jadi setiap puisi itu mempunyai satu topik atau satu tema. Misalnya puisi yang bertema tentang cita-cita ataupun puisi yang bertema tentang alam sekitar. Untuk yang kedua adalah rasa. Rasa ini disebut juga dengan emosional dalam sebuah puisi. Bisa rasa senang, rasa sedih, rasa terharu, rasa yang bersemangat, ataupun yang lain. Selanjutnya adalah nada. Nada merupakan sikap yang diperlihatkan penyair pada pembaca lewat suatu puisi. Jadi nadanya ini bisa nada merayu atau mengejek atau bahkan mencaci ataupun menyindir dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah amanat. Apa itu yang dimaksud amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penyair atau pengarang puisi lewat karyanya terhadap pembaca. Jadi, di dalam amanat ini nanti pembaca bisa mengetahui apa toh isi dari atau pesan yang ada dalam puisi tersebut. Selanjutnya adalah tentang deklamasi. Apa yang dimaksud deklamasi? Jadi deklamasi di sini merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Jadi kita harus terlebih dahulu memahami puisi tersebut dan menghafalkannya sehingga nanti kita bisa mendeklamasikannya. Nanti anak-anak di rumah bisa memilih salah satu judul puisi yang ada di LKS, dipahami, dibaca berulang-ulang, dihafalkan dan bisa dideklamasikan, ya. Selanjutnya adalah tentang tanda jeda di dalam puisi. Adapun di sini ada 3 tanda jeda di dalam puisi. Yang pertama adalah garis miring 1 yang artinya berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya pada koma atau di tengah baris dalam puisi, ya. Yang kedua adalah garis miring 2 artinya berhenti agak lama, atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Sedangkan yang ketiga adalah garis miring ketiga artinya berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir baris puisi. Nah, tanda jeda ini bertujuan agar kita dalam membaca puisi itu ada jedanya atau ada sekatnya, atau jadi kita membacanya tidak nyelujur atau harus ada spasinya, intinya seperti itu, nggih. Nah, demikian materi tentang bahasa Indonesia, tentang puisi. Nanti anak-anak juga bisa melihat materinya pada LKS halaman 66. Jangan lupa anak-anak harus terus belajar membaca puisi. Jadi membaca puisi itu berbeda dengan membaca biasa. Harus tadi ada nadanya, harus ada harus ada rasa, harus ada ekspresi, mimik mukanya seperti apa. Kalau puisinya misalnya tentang pahlawan, kita harus bersemangat. Tentang misalnya puisinya nadanya sedih, ya harus dibacanya dengan sedih. Jadi sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi IPA. Di sini sudah berulang-ulang, IPA sudah sering diulang kembali tentang sumber daya alam, ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan kemampuan untuk diperbarui. Ada 2 macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dipakai setelah kita gunakan. Artinya bisa didaur ulang kembali, bisa kita peroleh kembali setelah kita memakainya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, air, dan sinar matahari. Untuk selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam ini akan habis jika kita terus-menerus menggunakannya, dan untuk memperolehnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak hanya 1-2 tahun, bahkan bisa sampai ratusan juta tahun. Jadi kita harus menghemat dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Contohnya ada minyak bumi,
gas alam, bahan tambang yang berupa bisa emas, perak, intan, besi, baja, tembaga, dan lain sebagainya. Kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, mengingat dalam memperolehnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Okay. Untuk selanjutnya, berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang bisa diperoleh dari makhluk hidup. Di sini ada sumber daya alam hayati dari hewan, contohnya susu, daging, telur, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber daya alam hayati yang dari tumbuhan, misalnya sayuran, umbi-umbian, getah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu bahan tambang, sinar matahari, dan minyak bumi. Nah, untuk materi IPA ini dapat dilihat pada LKS halaman 68. Nanti setelah materi ini, Bu Galuh akan memberikan tugas yaitu soal tentang IPA dan bahasa Indonesia nanti dikirim lewat WA. Sekian untuk belajar kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah mempelajari dua muatan pelajaran yaitu BI tentang puisi dan IPA tentang sumber daya alam. Selanjutnya kita akan lanjutkan belajarnya besok pagi, yaitu tentang pembelajaran kedua nanti tentang SPDP kolase. Sekian dari Bu Galuh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.